Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep pengembangan kurikulum humanistik. Diawali dengan pengertian kurikulum humanistik. Apa itu kurikulum humanistik? Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan tertentu. Sedangkan humanistik berasal dari kata humanis, yang secara etimologis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Humanis juga didefinisikan sebagai paham yang menganut bahwa manusia adalah subjek terpenting. Lalu kaitannya dengan kurikulum, bahwa yang dimaksud dengan kurikulum humanistik adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, dan emosi perasaan peserta didik. Lalu bagaimana konsep dasar kurikulum humanistik? Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.J. Rousseau dengan romantic education. Kurikulum humanistik lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Kurikulum ini bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang utama dan pertama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pandangan kurikulum humanistik berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama dipegang oleh guru. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Berkat situasi tersebut, anak mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Tugas guru adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong siswa untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri. Pendidikan humanistik lebih menekankan bagaimana mengajar siswa, mendorong siswa, dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Ada beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu pendidikan konfluen, kritikisme radikal, dan mistikisme modern. 1. Pendidikan konfluen menekankan keutuhan pribadi individu harus merespon secara utuh, baik segi pikiran, perasaan, maupun tindakan, terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Yang kedua, kritikisme radikal bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme Rousseau. Mereka memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mistikisme modern. Aliran yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan, perasaan, kehalusan, dan budi pekerti. Lalu bagaimana karakteristik kurikulum humanistik? Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Semua itu merupakan bagian dari cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasi, seseorang yang telah mampu mengaktualisasikan diri. Seorang yang telah mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan perkembangan seluruh aspek pribadinya, baik secara kognitif, estetika, maupun moral. Seorang yang dapat bekerja dengan baik bila memiliki karakter yang baik pula. Akan tetapi, kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan kurikulum humanistik.
memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun satu kelebihan kurikulum humanistik adalah kurikulum humanistik terhadap pembelajaran dengan teori ini sangat cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain, atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Kedua, sebagai suatu hal yang alamiah, kurikulum humanistik memiliki beberapa kelemahan, seperti 1. Keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, pada kurikulum humanistik, prinsip psikologis ada yang kurang terhubungkan. Baik, itulah konsep pengembangan kurikulum humanistik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.